Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini kita menunya membuat steak daging. Steak daging. Ini sayurnya sudah siap nih. Sudah siap, ada jagung, ada wortel, ada buncis. Dan ini kentangnya. Kentang goreng yang dibikin seperti kentang goreng KFC. Ini sebagian sedang digoreng. Dan ini bumbunya, sausnya nanti sedang dimasak. Nanti kita bikin jadi saus yang kental dengan bermacam-macam bumbunya. Jadi kita bikin ini semua supaya kita tidak belanja di luar, dan kita bikin juga terjamin kebersihannya, bahan-bahannya juga terjamin dari kita. Jadi makanannya jadi sehat dan higienis. Mana dagingnya? Taruh sini. Nah, ini dagingnya. Nanti ini dagingnya sudah diiris sesuai dengan ukuran steak dan sudah diberi bumbu dan ditusuk-tusuk agar bumbunya masuk ke dalam. Nah, ini lagi bikin apa? Untuk bikin apa, Bu? Ini Ya, ini bikin apa nih? pengental. Nah, mungkin untuk bumbu pengental sausnya pakai tepung maizena, tepung terigu. Ini terigu boleh. Ini sausnya boleh. sedang dibikin. Maizena juga bisa, terigu juga bisa. Nanti kita lihat bagaimana hasil steaknya ini. Ini sedang dalam proses. Ini bahan-bahannya sudah dibikin tadi. Semoga bisa menikmatinya. Ya, sedang diproses. Ini kentangnya. Kentangnya enak. Kentangnya ini enak nih. Ini cuman bumbunya hanya garam dan dicampur sedikit dengan apa namanya itu? Kapuk untuk makan sirih. Campur sedikit biar dia crispy. Tidak perlu pakai tepung, hanya garam saja bumbunya. Kalau kita beli di KFC ini mahal nih, 12.000 hanya sedikit saja dikasihnya. Bagus kita bikin sendiri, lebih banyak jadinya. Ini sudah mulai mendidih untuk pembuatan sausnya. Nanti kita lihat lagi bagaimana pembuatannya. Sausnya ditambah bumbunya. Apa tuh, Bu, dimasaknya? Lada. Itu dimasukkan selada. Lada. Oh, lada. Atau Selada pula. merica. Selada dan merica. Dan diaduk-aduk. Ini kita lihat kentangnya di sebelah, kentang KFC-nya, crispy-nya udah mulai matang juga. Ini yang siap matangnya. Kita lihat. Nih kentangnya. Nah, ini harga kentangnya paling 10.000 nih kita beli kentangnya. 1,5 kilo. 10.000 bisa jadi 2 kuali. Nah, jadi puas kita makannya kan daripada kita beli. Nih. Nah, Ini apa ya? ini sausnya lagi diaduk supaya merata bumbunya. Nanti sausnya jadi saus coklat yang kental, rasa saus tiram. Rasa saus tiram. Ya, daripada kita beli di luar, jadi kita bikin saja, beli bahannya, kita bikin steaknya. Ini sedang dimasukkan saus tiramnya. Nah, diaduk-aduk, masuk saus tiram. Nah, saus tiram itu saus yang terbuat dari apa ya? Tiram mungkin ya. Tiram itu sejenis makanan di laut. Nah, ini sausnya. Saus steaknya mau dikentalkan dengan menggunakan tadi tepung terigu atau tepung maizena yang dimasukkan dengan air, campur air. Ini dia. Nah, ini mau dikentalkan. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, ini daging nanti diapakan nih? Dibakar ya. Di atas Bakar. pakai bumbu, kemudian dibakar pakai oven pembakar, teflon pembakar. Jadi dia matang. Kalau pakai teflon pembakar dia kena ditutup, dia masaknya atas bawah panasnya. Ini udah mulai kental nih, udah mulai kental. Sausnya udah mulai kental. Dia pakai kecap, tapi kalau kita jangan terlalu manis, supaya kecap dikit kan kecapnya.
Kalau orang Jawa ya harus kecapnya sesuai, kalau perlu lebih banyak. Kalau kita orang Sumatera cukup sedikit saja kecapnya. Sudah sekental ini. Nih, Udah, coba udah. udah mulai kental nih. Nah, udah mulai kental nih saus. Masih dikentalkan Nah, lagi. kentalkanlah dikit lagi ya. Ini kentang crispy-nya. Jadi makannya enggak pakai nasi, nanti pakai kentang sebagai karbohidratnya dan ada sayurannya. Nah, Biar nyanyi ini sausnya. meletup dulu. Jadi makanannya cukup sehat, jadi kita enggak makan nasi. Ini kita lihat sausnya udah mulai mendidih. Ya, udah. Nah, mendidih. Kayak gelamai ya, kayak karamel jadinya. Kayak karamel. Nah, jadi ini ada rasa-rasanya nanti. Nah, ini kentang crispy-nya sudah mulai masak nih. Masih dikental. Masih mau dikental. Jadi kita di sini tidak pakai kompor gas. Masih. Kita hanya pakai kompor biasa, pakai minyak tanah. Masih. Kenapa? Karena kita takut biar dulu ada pernah susu pakai kompor gas, cuman karena sering kejadian kompor gas meledak. Sejak itu kita tukar, karena kita nggak berani pakai kompor gas, jadi kita pakai kompor minyak tanah saja, lebih aman. Cuman ya kelemahannya lebih lambat, tak apa-apa, yang penting selamat. Nah ini sausnya tadi, di kekentalannya jangan terlalu kental, jadi ada kuah-kuahnya sedikit. Nah, gitu. Ini sudah matang nih sausnya, tinggal diangkat. Ini juga sudah matang, dan sekarang berikutnya kita bakar dagingnya dalam teflon. Ini sudah matang juga nih kentang crispy-nya. Nah, kan? Kentang crispy udah matang. Ini tinggal diangkat, dan proses berikutnya adalah dagingnya lagi dibakar dalam teflon. Tapi dagingnya sudah dikasih bumbu-bumbu. Bumbunya bumbu-bumbu alami semua, tidak bumbu buatan. Tanpa penyedap. Tanpa penyedap dan tanpa pengawet. Dah. Ini udah matang. Nah, sudah tuh kental ya. Karena kita makan steaknya nanti enak, ada kuah-kuahnya sedikit. Kalau terlalu kental tidak enak. Nah, ini sudah kita masukkan, sudah ditaruh teflonnya untuk dagingnya biar bisa dibakar. Teflon udah masuk, kita kasih apa? Ya, Mentega. mentega, margarin, kasih margarin secukupnya. Kasih margarin. Ternyata teflonnya belum panas. Kasih margarin ya. Ini sausnya tadi sudah kita angkat, sudah masak, sudah matang. Ini kita tunggu teflonnya panas, baru dimasukkan dagingnya. Dan crispy juga udah masak. Ini kita lihat margarinnya sudah mulai panas. Dia diratakan pada teflonnya biar panasnya merata, dan permukaan anunya terkena margarin semua, teflon. Ini daging yang kita gunakan tadi daging sapi ya. Gunakan daging sapi. Kita pilih yang tidak ada lemaknya. Nah, ini mulai dimasukkan ke dalam teflon, dibakar dengan teflon. Nah, ini ukurannya untuk satu orang nih. Satu potong dagingnya untuk satu orang, satu porsi. Nah, ditutup. Jadi kita tutup teflonnya, nunggu dia panas dulu, nanti baru tutup. Nah, untuk biar bumbunya meresap dan cepat masaknya, dagingnya ditusuk dengan pakai garpu. Apinya kecil. Dikecilkan apinya.
Nah, ini udah mulai nih, sebagian udah matang, di bagian bawahnya udah separuh matang, dibalikkan. Nah, itu dia, hampir jadi dia tuh. Tapi belum nih, belum matang nih. Ditusuk lagi biar panasnya merata masuk ke dalam daging. Nah, nanti kita tutup. Sudah kita tutup. Nah, udah masuk stiknya. Kita tengok itu biar sampai matang. Jadi kalau kita tutup, panasnya merata, dimasaknya dari atas panasnya juga, dari bawah juga. Jadi dagingnya harus matang. Nanti kita tunggu sekitar berapa menit ya? 15 menit lah. 15 sampai 20 menit baru dagingnya matang. Nih, kita tutup, dimasaknya di atas teflon. Ini kita coba dibalikkan supaya matangnya merata atas bawah. Dibalikkan. Nah, dimulai tuh, udah terasa harumnya, udah berbau harum. Ini dagingnya. Nah, ditusuk juga supaya dia panas merata masuk ke dalam daging. Tunggu empuk dulu. Kita tunggu sampai empuk dan sampai matang, baru bisa dimakan. Ini saus yang kita bikin tadi, jadi kekentalannya itu seperti kuah sate. Nah, baru pas tuh. Terlalu encer. Terlalu encer dan tidak terlalu kental. Ini dagingnya hampir matang, tapi udah sedikit agak hangus. Tidak apa, nanti dia hitam juga dikasih sausnya. Malah lebih harum kalau dia hangus. Ini sudah jadi nih. Kentang crispy-nya sebagai sumber karbohidratnya sudah siap. Kita tunggu dagingnya saja lagi matang. Nah, dagingnya. Nih sebentar lagi matang nih daging. Sudah kita mulai penyajiannya. Ada kentang crispy, ada sayurnya jagung, buncis, wortel, dan ada dagingnya udah matang. Nah, sausnya sekarang kita masukkan sausnya. Ya, masukkan sejausnya sesuai dengan keinginan kita. Ya, sausnya. Ya, sudah jadi itu. Kita bisa dikonsumsi. Ya, ini dia. Ya, mantap. Ini sudah jadi, sudah matang. Nah, sudah siap disantap. Nah, ini sudah siap disantap. Steak buatan sendiri, ala rumahan. Semoga menikmati. Nah, ini kita demonstrasikan cara makannya. Jadi pakai garpu, pakai pisau khusus. Nih cara makannya. Dipotong dulu daging steaknya, nanti baru dimakan pakai saus dan pakai sayur dan kentangnya. Nah, seperti itu cara makannya ya. Dipotong dulu. Sip.